semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini di Pilih Kartu. Dan untuk topik Pilih Kartu kali ini, aku akan menggunakan request dari subscriber ya. Jadi request yang ada di Instagram adalah bagaimana cara dia atau mereka menyatakan perasaannya atau melamar gitu ya. Jadi kira-kira bagaimana sih cara mereka atau tipikal mereka dalam menyatakan perasaan mereka atau ketika mereka ingin melamar gitu ya. Itu saja ya untuk topiknya. Kalian hanya perlu fokus pada topiknya, kemudian fokus juga kalian tunjukkan pertanyaan ini pada siapa. Siapa orangnya ya. Kalian fokus bayangkan orangnya lalu topiknya, kemudian pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian ya. Oke, kalau sudah tahu mana yang mau dipilih langsung cek di description box. Di situ ada timestampnya, kalian bisa langsung saja menuju grup pilihan kalian ya. Ingat ini adalah general reading, jadi tidak mungkin akan resonate atau cocok dengan semua yang menonton. Tidak mungkin akan resonate atau cocok dengan semua yang menonton ya. Dan energinya sangat general ya, tidak bisa semua orang di luar sana akan dibacakan dalam pembacaan ini pada 3 pilihan di depan ini. Tidak mungkin lah, intinya semua situasi di luar sana tidak mungkin akan terangkat energinya di sini itu tidak mungkin ya. Jadi sikapi secara bijaksana dan cerdas bahwa ini hanya general reading. Jika memang bukan energi kalian yang terbaca, tidak usah memaksakan. Kecuali kalau kalian mau ambil personal reading. Kalau personal reading sudah jelas yang dibacakan khusus untuk tiap orang. Caranya bagaimana? Langsung cek di description box ya, atau di deskripsi YouTube channel ini ya. Di situ juga ada. Cek saja bagaimana cara untuk personal reading di situ. Selama informasi tentang personal reading masih ada di situ, artinya personal reading masih dibuka, masih available. Kalian masih bisa daftar. Dan personal reading ini jelas lebih private, personal, mendalam, dan lebih detail. Mungkin bisa jadi lebih panjang ya. Oke. Dan jangan berharap banyak untuk general reading. Ini sekedar konten. Jika memang dirasa menghibur ya anggaplah ini konten hiburan semata. Jadi sikapi secara bijaksana dan cerdas ya. Kemudian energinya bisa vice versa. Bisa saja yang aku baca adalah energi kalian. Bisa yang aku baca adalah energi orang yang terhubung dengan kalian dalam pembacaan ini. Ya. Bisa dari sudut pandang kalian atau dari sudut pandang mereka ya. Aku hanya membaca apa yang tampak di sini, itu aja, oke? Baik, di sini ada 3 pilihan, ada grup 1, grup 2, grup 3. Grup 1, grup 2, grup 3, pilih berdasarkan intuisi kalian, oke? Kalau sudah memilih berdasarkan intuisi, aku akan buka kartunya dan kita akan lihat masing-masing kartu. Kita akan lihat pesan dari masing-masing kartu ya. Oke, ini adalah kartu yang sudah dibuka ya. Ini grup 1, grup 2, grup 3. Oke. Baik, kita langsung menuju ke pembacaan yang lebih mendalam dari masing-masing grup ya. Kita akan bertemu di grup pilihan kalian. Halo, grup 1 ini adalah kartu pilihan kalian ya. Oke. Grup 1 aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus, tapi tidak usah fokus sama zodiaknya ya. Di sini jelas ada Sagittarius, ada Libra, kemudian Gemini, Leo, Virgo, ya aku pikir itu yang tampak di sini ya untuk grup 1. Sebagian ada Capricorn tapi energinya tidak cukup dominan ya. Baik, grup 1. Kalau aku lihat di sini, kira-kira bagaimana ya cara mereka menyatakan perasaannya atau melamar grup 1 jika mereka ingin melamar grup 1 ya tentunya. Kalau aku lihat sih mereka orang yang kalau sudah suka sama seseorang, sudah yakin sama seseorang, mereka akan fokus di situ. Ya.
Oke, itu yang kulihat di sini. Jadi mereka orangnya sepertinya ya, kalau menurut aku ya, kalau dari pembacaan yang ada di sini, kalau sudah benar-benar apa ya, tertarik ya sama seseorang itu nggak mudah pindah-pindah, nggak mudah ganti-ganti gitu. Ya kalaupun mereka bisa ramah sama siapapun, tapi mereka em, fokusnya ya sama satu orang itu yang mencuri hati mereka lah ya, yang membuat mereka tertarik gitu. Dan mereka kalau sudah serius, benar-benar akan mereka upayakan gitu. Kalau aku lihat di sini ya, akan mereka perjuangkan. Nah, kalau aku lihat di sini bisa jadi kebanyakan dari kalian adalah em, apa ya, pasangan atau apa ya, hubungannya sudah lama ya. Maksudnya gini, hubungan ini nggak harus pacaran gitu ya. Nggak harus secara resmi berpasangan gitu, nggak harus. Tapi kalian bisa jadi sudah cukup mengenal atau ya kenalnya cukup lama gitu. Dan yang aku lihat di sini hubungan kalian sempat putus ya, atau kalian sempat renggang, tidak ada kontak juga bisa, sampai akhirnya bisa jadi dari pihak mereka yang berusaha menemui kalian atau menyambung kembali komunikasi di antara kalian itu juga bisa ya. Itu yang aku lihat di sini karena energi bisa vice versa. Apa itu vice versa sudah aku jelaskan di awal video ya. Baik, kalau aku lihat di sini mereka orangnya sebenarnya cukup to the point ya kalau aku lihat ya. Jadi kalau memang serius ya mereka akan ungkapkan secara jelas gitu karena mereka akan mengupayakan ya. Kalau mereka sudah mengupayakan sudah jelas bahwa itu benar-benar pergerakannya konkret gitu loh ya. Jadi aku melihatnya sih ini tipe orang yang bukan kebanyakan basa-basi, kebanyakan gengsi ya. Tapi kalau dalam mengungkapkan perasaan ini nggak gengsi sih kalau menurut aku ya, kalau memang sudah serius orangnya gitu. Bukan yang tipe kelamaan diem terus pasif gitu enggak sih. Kalau yang aku lihat di sini ya dari energi yang tampak di sini, mereka mereka itu ya namanya juga mengupayakan, akan memperjuangkan hubungan. Pasti mereka akan to the point secara perkataan, penyampaian apa yang mereka inginkan ya, maupun sikap yang mereka lakukan. Itu to the point gitu ya. Orangnya itu bisa bersabar sih kalau aku lihat di sini ya. Jadi kalaupun hubungan kalian banyak tantangannya, belum bisa segera direalisasikan gitu ya. Maksudnya untuk pernikahan gitu. Misalkan belum bisa segera menikah gitu ya atau berkomitmen lebih serius lagi gitu ya, misalkan ada banyak hambatan gitu. Atau mungkin ada masalah komunikasi yang memang harus diperbaiki juga bisa gitu ya. Tapi kalau aku lihat di sini mereka bisa bersabar untuk menanti waktu yang tepat dan tetap konsisten pada tracknya gitu. Mereka tetap konsisten untuk menuju orang yang mereka sukai, yang membuat mereka tertarik gitu. Mereka bisa bersabar dan tetap konsisten, bukan bersabar terus pasif gitu, enggak. Aku melihatnya mereka um, bisa progresif, tetapi bisa menahan diri untuk tidak terlalu memaksakan dan apa ya bahasanya seperti ya gitulah ya. Ya gimana sih kalau energi memaksakan itu kan biasanya main terjang aja gitu ya. Mereka masih bisa mengendalikan diri lah untuk tidak sekedar memaksakan, memburu gitu tidak, tetapi mereka cukup progresif alias mereka siap untuk menjemput bola, mereka siap untuk menanti kesempatan yang datang kemudian apa ya, usahanya itu terlihat gitu, bukan tidak terlihat. Itu yang kulihat di sini loh ya, oke? Seperti itu. Nah, bisa jadi mereka itu punya banyak pilihan lah ya. Maksudnya ada beberapa atau ya mungkin di luar sana bisa lah jika mereka mau memilih gitu ya. Maksudnya gini,
setiap orang, bukan hanya mereka aja, mungkin kalian juga, siapapun itu ya, kalian grup satu gitu ya, atau siapapun itu, ya bisa-bisa aja kan memilih yang lain atau punya pilihan, ya wajar lah ya, maksudnya apalagi kalau belum terikat ya. Kita kan pasti memilih yang terbaik untuk kita, ya yang cocok untuk kita. Apa yang baik untuk kita belum tentu baik buat orang lain, begitupun sebaliknya. Jadi ya wajar kalau kita punya pilihan, kita mempertimbangkan pilihan kita, itu wajar aja. Di luar sana kan banyak orang juga gitu ya. Oke, nah kalau aku lihat di sini, ya di sekitar mereka itu sebenarnya beberapa atau enggak sedikit lah yang berpotensi atau cukup potensial untuk mereka jadikan pasangan atau untuk mereka pilih gitu. Tapi kalau aku lihat di sini, mereka itu sudah klik, sudah klik dan sukanya itu sama grup satu gitu. Itu yang aku lihat di sini. Mereka itu sudah mengagumi grup satu. Di sini kalau aku lihat sih mungkin mereka suka fisik grup satu dan suka keseluruhan dari grup satu. Jadi mungkin apakah background grup satu, kepribadian atau isi kepala, karakter grup satu. Pokoknya grup satu tuh menyimpan sisi menarik di mata mereka gitu. Ya orang kadang bisa juga, ya pastilah ya, sorry aku ralat. Ya pasti sebenarnya setiap orang itu memilih karena ya rata-rata ya, mungkin nggak semuanya, ada juga yang ya udah deh udah ya udah deh kalau udah cocok ya udah, walaupun nggak terlalu mempertimbangkan atau nggak terlalu mikir dia sebenarnya tertarik atau nggak sih, nggak kepikiran soal itu, kalau udah cocok ya udah gitu. Bisa juga seperti itu, tapi rata-rata orang kan kalau memang suka atau memilih pasti ada hal yang membuat mereka tertarik gitu. Fisik itu relatif, karakter relatif, maksudnya intinya menarik itu relatif lah. Mungkin orang ini sukanya yang A, orang lain sukanya yang B, itu A dan B ini ya bisa karakternya, bisa fisiknya, bisa gitulah ya. Tapi ya pasti semua orang punya pertimbangan apa yang membuat mereka tertarik ya pasti ada lah ya. Maksudnya selera orang kan beda-beda. Kalau kita tidak melihat itu kan bukan berarti orang lain juga tidak melihat itu gitu. Seperti itu sih ya. Oke. Kembali ke sini, kalau aku lihat orang ini gini, diam-diam tapi aktif gitu loh. Mereka kalau sudah, ini aku melihat ada energi obsesi juga sih sebenarnya. Walaupun sekali lagi mereka sebenarnya tipe yang bisa mengendalikan diri. Maksudnya obsesi itu gini, mereka itu kelihatan sudah tertarik banget gitu loh sama grup satu dan ada sisi dalam diri mereka, gue harus mendapatkan grup satu. Dimana dari situ sebenarnya adalah obsesi itu tuh ada. Aduh kegigit nih ya. Maaf, sorry. Lagi ngomong terus kegigit. Ada lah ya, maksudnya apa tadi? Ada lah, energi obsesi itu ada. Aku melihatnya seperti itu di sini ya. Jadi memang agak terobsesi juga sih sama grup satu gitu. Itu yang kulihat di sini. Ya jadi apa ya, mereka ini mau bagaimanapun caranya, mereka akan upayakan agar bisa mendapatkan grup satu, itu yang kulihat di sini ya. Mungkin saat kalian sedang tidak bersama ya, masing-masing dari kalian itu sama-sama berproses. Begitu juga mereka ya. Ketika mereka sudah merasa cukup dengan proses itu, mereka akan kembali untuk menyatakan perasaannya, untuk menyatakan niatnya. Langsung serius, itu yang kulihat di sini. Mereka mungkin merasa grup satu ini adalah belahan jiwanya gitu. Bahwa grup satu ini adalah jodohnya. Jadi mereka itu sangat yakin dengan perasaannya, dengan intuisinya. Ini entah perasaan, entah intuisi, entah obsesi, entah ya gimana ya. Kalau orang udah suka ya mereka yakin aja bahwa itu adalah jodohnya, bisa juga seperti itu sih ya. Jadi antara obsesi, intuisi, perasaan, atau ya memang karena sudah suka itu memang sudah berbaur ya. Jadi kadang kurang bisa apa ya,
memastikan sebenarnya apakah itu benar intuisi atau ya karena emang udah terobsesi aja atau udah suka banget aja dan pengen memiliki gitu ya. Oke, kembali lagi ke sini. Kalau aku lihat sih, oke, perasaan mereka tuh stabil ya. Jadi bisa saja ya seperti yang aku bilang, kalian ini sudah kenal lama dan mereka sudah selama itu suka sama grup satu maksudnya ya. Tentu saja kalau ini resonate untuk kalian ya yang menonton, yang memilih grup satu. Jika resonate, oke? Nah, kalau aku lihat ya gimana ya? Perasaannya stabil ya. Maksudnya mereka bisa bertemu dengan banyak orang tetapi hatinya tetap untuk grup satu gitu. Seriusnya tetap untuk grup satu gitu. Tidak mudah berubah. Itu yang kulihat di sini ya. Mungkin mereka sempat kontemplasi ya, maksudnya melihat tantangan dari hubungan kalian jika dipaksakan atau diupayakan gitu. Mereka sempat kontemplasi lah ya. Mungkin hubungan kalian sempat menemui kesulitan yang ya cukup sulit ya hingga akhirnya berakhir gitu. Tapi akhirnya mereka masih mau maksudnya tapi akhirnya mereka kembali juga untuk berusaha ya. Akhirnya mereka tetap memilih grup satu dan akan berjuang gitu untuk hubungan ini, untuk sampai menikah dengan grup satu. Kalaupun sebelumnya hubungan kalian sempat berakhir, yang aku lihat di sini mereka lumayan besar juga ya effortnya atau usahanya untuk bisa menikah dengan grup satu gitu ya. Meskipun hubungan berakhir, apapun yang pernah terjadi, mereka ingin membuka lembaran baru, mereka ingin menawarkan sesuatu yang baru, hubungan, komitmen, mereka ingin memberikan komitmen, menyatakan komitmennya untuk siap serius dengan grup satu gitu, bekerja sama dengan grup satu gitu. Ya lebih ke membuka chapter baru dan langsung melamar grup satu gitu. Akan membuat keputusan karena rasa sayangnya sama grup satu juga besar kalau aku lihat di sini. Maksudnya akan buat keputusan meskipun itu sulit, mereka akan buat keputusan di mana keputusannya adalah memilih grup satu gitu. Itu yang kulihat di sini ya. Jadi ini udah jelas arahnya itu ke usaha untuk menikah sih kalau aku lihat gitu ya. Cara mereka menyatakan tadi sudah aku jawab ya, cenderung to the point gitu. Jadi kalau mereka suka ya udah mereka akan jujur aja gitu, mereka suka. Kalau mereka serius, mereka akan jujur aja mereka serius dan mereka akan terus berjuang gitu loh. Lumayan tidak cepat menyerah kalau aku lihat di sini gitu ya. Terus melamar, mereka kayaknya nggak kebanyakan basa-basi ya. Maksudnya tidak kebanyakan mikir bagaimana ini terkesan romantis gitu atau lebih mikir sebagaimana mungkin tim kreatif mikir bagaimana untuk mengadakan acaranya gitu ya. Maksudnya gimana ya? Mereka tidak berpikir melamarnya itu dengan cara apa, seromantis apa, mereka nggak terlalu memikirkan soal itunya ya. Maksudnya bukan nggak mikirin lamarannya sih, memikirkan lamarannya tetapi mereka tidak fokus pada detail kreatifnya gitu loh ya. Ini harus bombastis ya. Bagaimana mereka melamar itu harus sekreatif mungkin atau sebombastis mungkin gitu. Kalau aku lihat sih mereka tidak ke arah situ, bukan tipe yang seperti itu ya. Mereka tipe yang ya itu tadi to the point. Jadi nggak kebanyakan basa-basi, nggak kebanyakan gimmick gitu ya, nggak kebanyakan mikirnya ke acaranya atau mikirnya ke bagaimana ini bisa tampil romantis gitu, enggak. Mereka nggak banyak mikir ke situ, nggak lebih ke situ mikirnya, tapi lebih ke bagaimana memperjuangkan hubungan kalian karena kayaknya hubungan kalian ini cukup menantang gitu ya. Seperti itu. Jadi kalaupun melamar, ini kalau aku lihat sih kalian sempat pisah gitu ya. Terus mereka datang, mereka ingin rekonsiliasi dan langsung melamar gitu kalau aku lihat. Jadi menyatakan aja to the point bahwa mereka serius sama grup satu, mereka sayang sama grup satu,
mereka mencintai grup satu, mereka mau menikah sama grup satu, dan mereka akan ungkapkan semua apa yang ada di kepala dan perasaannya. Termasuk mereka mau berjuang, mereka akan menyampaikan bagaimana mereka akan berjuang, bagaimana ini masih bisa diupayakan, apa saja jalan yang mereka ketahui gitu yang bisa ditempuh untuk memperjuangkan hubungan kalian, itu akan mereka sampaikan. Jadi lebih ke to the point, langsung pembicaraan serius. Itu yang kulihat di sini ya. Itu kalau cara melamarnya. Jadi mereka tidak berpikir secara teknis untuk membangun acaranya sekreatif mungkin, itu tidak, tapi lebih ke teknis bagaimana kalian menikah gitu. Ya mungkin kalau teknis di luar itu lebih ke prosesi pernikahannya gitu, bagaimana berjalan lancar gitu. Jadi seperti itu sih ya. Acara yang mau dipilih itu temanya apa, oke lah, maksudnya lebih ke membawa budaya apa, apakah sederhana atau ribet. Ya maksudnya teknis yang mereka anggap perlu, itu akan mereka pikirkan pastinya ya. Soal pernikahannya ini mau berjalan seperti apa, itu pasti mereka pikirkan gitu. Karena mungkin buat sebagian orang itu penting gitu kan. Tetapi kalau soal detail kreatif dalam hal melamar ya, karena kan orang punya caranya masing-masing untuk melamar. Kalau ada yang mungkin ingin membuat sekreatif mungkin, seunik mungkin gitu kali ya. Seperti itu. Mungkin kalau diadakan lomba, mmm, cara terunik saat melamar gitu mungkin bisa jadi ya mereka-mereka yang memang tertarik dalam hal apa ya, dalam hal membuat event gitu, ya mungkin cocok ya, mereka akan semangat sekali bikin sekreatif mungkin gitu ya, seperti itulah. Kan macam-macam tuh, ada yang memang sangat romantis, ada yang bukan hanya romantis tapi juga dipastikan merogoh kocek yang tidak sedikit gitu ya. Ya tiap orang tentu berbeda gitu, ya. Ya balik lagi kalau memang itu passion-nya gitu ya nggak apa-apa juga gitu. Dan kalau ada lomba melamar paling romantis dan paling keren, mungkin mereka juga akan ikut. Maksudnya bukan mereka yang grup satu tanyakan ya, tapi mereka di luar sana yang memang, lebih suka, ya itu tadi, lebih suka hal-hal romantis gitu. Tapi gini ya, grup satu, kalaupun mereka yang kalian tanyakan di sini, itu nggak terlalu romantis gitu ya misalkan. Gini ya, setianya orang itu tidak digambarkan lewat sejauh mana mereka romantis. Ya, banyak orang di luar sana cuman mikir bagaimana biar terkesan seperti pasangan yang romantis yang akan menjadi idaman gitu. Padahal sebenarnya mereka tidak sesetia itu dan tidak seloyal itu juga gitu. Jadi nggak usah tertipu dengan cara-cara ritual-ritual romantis karena itu bukan jaminan seseorang itu setia, bukan jaminan loyalitas seseorang juga gitu. Karena kalau aku lihat di luar sana ya, ada yang kayaknya waktu pacaran itu romantis banget gitu. Ya tapi waktu pacaran juga pasangannya diselingkuhi gitu. Jadi kalau aku baca ya, memang sebagian orang terutama sebagian pria lah ya misalkan ya. Sebagian pria ya kalau yang aku lihat di sini, bukan di grup satu ya, maksudnya di luar sana gitu ya. Ada kecenderungan mungkin mereka memang ingin menunjukkan bahwa mereka ini pasangan romantis, bukan di depan pasangannya, tapi di depan teman-teman pasangannya, di depan wanita-wanita lain biar mereka itu kelihatan kayak gentleman gitu ya. Kelihatan kayak, oh pria idaman, romantis banget gitu. Jadi kayak maaf ya, mungkin kalau menurut aku, yang aku lihat itu yang kecenderungan seperti itu, tidak semua loh ya, tidak semua yang romantis itu seperti itu, tapi rata-rata yang kalau terlalu fokus bagaimana ritual romantis atau tampak romantis, itu mereka bisa jadi sedang cari perhatian aja gitu. Bisa jadi bukan cari perhatian sama pasangannya, bisa jadi cari perhatiannya itu sama cewek-cewek lain gitu, biar kelihatan, keren aja gitu, ya kayak gitu sih.
Mungkin mereka mikirnya kalau cowok romantis itu keren di mata cewek-cewek. Jadi mereka mungkin kecenderungannya yaitu mmm, apa namanya, ya berusaha tebar pesona lewat itu, lewat cara-cara tampak romantis. Makanya kan mengumbar romantis itu di depan di depan publik. Di depan publik. Tapi tentu tidak semuanya ya, maksudnya ada yang memang punya niat sekedar mengumbar untuk cari perhatian atau tebar pesona, tapi ada juga yang memang itu love language mereka gitu. Jadi ini menurut pembacaan aku aja berdasarkan intuisi kalau aku lihat gitu. Seperti itu sih. Karena ya faktanya, ini fakta yang sudah terbukti ya. Mereka yang kelihatan romantis itu ternyata seperti yang aku bilang tadi, selingkuh dari pasangannya. Padahal kalau lagi romantis sudah kayak pria paling setia, tapi ujung-ujungnya ternyata selingkuh gitu. Jadi itu cuman apa ya, gimmick sih menurut aku ya. Jadi tidak semua orang yang menampilkan sisi romantis itu benar-benar setia gitu. Bisa aja sebenarnya mereka ingin menampilkan ke orang lain gitu untuk ya untuk tebar pesona gitu ya. Coba tanya pria-pria itu deh. Ya bisa jadi seperti itu gitu. Jadi gini, inilah bedanya antara fokus sama substansi atau fokus pada penglihatan orang lain. Kalau fokus pada substansi, contohnya bahagia. Orang kalau fokus sama kebahagiaannya, apa yang dirasakan, dia memang fokus sama apa yang dia rasakan. Fokus untuk menikmati kebahagiaannya, fokus untuk bahagia, merasakan kebahagiaan itu, merasakan kebahagiaan yang hakiki, yang hakiki gitu ya. Fokus untuk bahagia, bukan fokus untuk tampak bahagia. Kalau orang yang fokus tampak bahagia, mereka akan cenderung menunjukkan atau di mata mereka yang penting itu adalah bagaimana orang melihat mereka bahagia, bukan apakah mereka bahagia atau tidak sebenarnya gitu ya. Itu yang membedakan antara orang yang fokus sama substansi atau sekedar fokus sama pandangan orang lain, penilaian orang lain gitu. Itu ya. Jadi kalau kita lihat di luar sana orang yang fokus sama pandangan orang lain ya, jadi mereka itu inginnya mereka itu terlihat bahagia dan punya hidup yang sempurna, pasangan yang sangat setia dan pokoknya hidupnya sangat sempurna. Tahu-tahu ternyata terciduk pakai narkoba gitu. Kalau memang benar bahagia ya kan nggak perlu juga pakai narkoba gitu. Jadi ini dipertanyakan gitu. Makanya sih seperti yang aku bilang gitu. Biasanya orang yang kalau sudah bahagia tuh nggak terlalu bersusah payah, bukan bersusah payah. Kalau orang yang sudah benar-benar bahagia, mereka itu tidak terlihat berusaha menunjukkan bahwa mereka bahagia. Seakan-akan orang-orang harus tahu bahwa mereka bahagia. Sebenarnya tidak ada usaha yang mati-matian untuk seperti itu gitu ya. Bukan berarti mereka tidak menunjukkan. Ya menunjukkan biasa saja. Maksudnya gimana ya? Kadang kita nggak ada niat untuk menunjukkan ke orang ya, tapi kalau memang sudah bahagia ya itu akan tampak juga gitu kan. Tapi kan kelihatan antara orang yang santai, memang dia bahagia atau dia seperti sedang kejar target gitu loh, kejar target untuk dipandang bahagia gitu. Itu kelihatan gitu. Jadi kalau orang memang sudah bahagia, dia tidak harus menekankan pada banyak orang bahwa dia sudah bahagia gitu. Seakan-akan itu penting penilaian orang lain gitu. Padahal kalau bahagia itu yang penting adalah mereka benar-benar bahagia atau tidak gitu kan. Sama seperti soal romantis dan loyalitas ini gitu loh. Kalau memang mereka tuh romantisnya itu memang body language, love language ya. Kalau memang romantisnya itu adalah ingat, sorry. Romantis sendiri itu sangat relatif. Apa yang romantis di mata orang yang satu belum tentu romantis di mata orang yang lain. Contoh, kalau A itu romantisnya itu mereka harus serba dilayani. Gue punya pasangan yang selalu melayani gue gitu ya. Gue makan dilayani, dimasakin. Dia yang masak. Ini sampai kita bingung juga itu pasangan, pacar atau sebenarnya pegawai dia sih sebenarnya yang khusus untuk menyediakan segala kebutuhan dan mendukung segala kegiatan gitu ya. Agak bertanya-tanya juga, tapi balik lagi, romantis di mata tiap orang itu bisa berbeda ya.
Makanya itu sih yang aku bilang ya, tergantung juga romantisnya itu yang bagaimana gitu kan. Ada yang kayak gitu, terkesan memang, oh kalau romantis itu harus bawa bunga, tiap hari harus dibawain bunga ya, semakin mahal bunga semakin romantis. By the way mati lampu ya. Kita lanjutkan, oke? Seperti itu. Ada yang romantisnya seperti itu. Romantisnya tuh harus memberikan gombalan sehari ya minimal 8 kali ya. Dalam sehari setidaknya udah 8 kali ngegombal gitu. Itu romantis. Bisa saja ada orang yang berpikir seperti itu. Ada orang yang berpikir romantis itu tidak seperti itu karena itu malah bikin geli gitu loh. Ya, misalkan romantisnya itu dia manis banget gitu. Manisnya itu bukan soal pakai gula, ditaburin gula atau wajahnya manis, enggak. Misalkan perlakuannya manis, kayak kalau sakit dia mau mendukung gitu loh. Maksudnya dia tidak akan membawakan bubur tiap hari atau menyediakan bubur tiap hari, tapi ketika pasangannya sakit dia benar-benar, ada di situ untuk pasangannya. Itu pun romantis kan sebenarnya, walaupun dia tidak harus melakukan itu tiap hari, bawain bubur, menyediakan sarapan, mempersiapkan sarapan, bayarin, bawa bunga, gombalin 8 kali sehari, walaupun tidak harus seperti itu gitu kan. Makanya romantis masing-masing orang itu beda ya. Ada yang dia nggak diminta tahu-tahu dia kayak buatkan minuman, mijetin gitu kan. Atau sekedar mendengarkan keluh kesah atau sekedar mendengarkan dan berusaha mengerti perasaan pasangannya, ingin mendengarkan perasaan pasangannya atau penilaian pasangannya aja. Itu pun bisa sebenarnya romantis gitu loh. Ketika dia, mmm, ya pokoknya perhatian-perhatian kecil yang kita kadang nggak mikir gitu loh, tapi dia mikir, artinya dia care. Dan ketika di situ ada sisi care itu romantis menurut aku ya. Jadi romantis dari sudut pandang orang itu bisa berbeda, oke? Jadi tergantung juga romantisnya seperti apa. Oke, kembali ke sini. Jadi gini, yang membedakan ya menurut aku ya, misalkan orang ini romantisnya itu cenderung, heboh gitu ya, dan cenderung untuk dilihat banyak orang. Nah, ini yang harus diwaspadai. Jangan-jangan dia cuman gimmick dan cuman tebar pesona aja gitu ya. Itu tidak menjamin loyalitasnya dia atau kesetiaannya dia, itu yang harus diingat. Karena ada ya seperti yang aku bilang, kelihatan kalau menurut pacarnya sih, pacarnya misalkan aku kenal pacarnya nih ya, pacarnya ini cerita gitu bagaimana pasangannya itu romantis banget. Tahu-tahu pacarnya itu diselingkuhi sama pasangannya, bingung kan? Jadi ya misalkan aku kenal pacarnya ya, misalnya aku kenal ceweknya gitu ya. Ceweknya tuh cerita bagaimana dia serba dilayani lah sama pasangannya gitu ya. Tapi dia curhat juga bahwa pasangannya selingkuh, selingkuhnya parah lagi. Ada fotonya jelas banget. Sejauh dan separah itulah pokoknya. Ya jadi ya gitu deh ya. Maksudnya kita mau pamer tapi mmm, ya kita lupa juga akhirnya kita mengatakan juga gitu soal realita pasangannya yang ya lumayan agak memalukan ya maksudnya. Tapi tenang, maksudnya itu gimana ya, memalukannya bukan memalukan pakai ijazah palsu kok. Ya maksudnya memalukan itu gini, kan dia sudah membanggakan pasangannya, tapi ternyata, akhirnya di lain waktu dia curhat juga tentang keparahan pasangannya ini gitu loh, selingkuh tadi. Jadi gimana ya, habis dibangga-banggakan ternyata ternyata realitanya memalukan kayak gitu loh ya. Padahal yang dibanggakan itu terkesan kayak pasangannya itu idaman banget, ternyata enggak gitu. Itu maksudnya memalukan di situ gitu ya, oke. Oke, balik lagi. Nah, itu ingat ya, itu yang harus diwaspadai. Jadi jangan termakan gombal. Kalau aku lihat ya, public figure ya yang ya contohnya kayak VM gitu ya. Dia kan love language-nya itu ya, suka digombalin, suka diromantisin pakai kata-kata gitu. Ya iya sih, pasangannya yang terakhir tuh emang suka gombal, kebanyakan gombal justru ya. Kalau kalau aku sih lihatnya kayak gitu. Ternyata memang nggak lama tahu-tahu KDRT, ya kan? Menikah nggak lama KDRT, terus akhirnya berpisah gitu. Nah, kalau aku lihat nih, kecenderungan orang yang sukanya digombalin itu yang harus diwaspadai. Mereka kecenderungan mudah menjadi korban orang-orang manipulatif ya. Ya karena gampang banget, suka banget digombalin ya kan. Seperti itu. Tahu-tahu suka KDRT, tahu-tahu selingkuh, tahu-tahu ya tahu-tahu memang manipulatif gitu loh. Jadi yang
Jadi bahaya sih sebenarnya. Orang yang terlalu suka terlalu suka digombalin, love language-nya seperti itu ya, suka gombal, suka diromantisin dengan kata-kata, itu berbahayanya mereka cenderung kayaknya nih kalau aku amati banyak yang jadi korban gitu sama orang-orang manipulatif. Daripada orang yang mungkin love language-nya lebih suka yang melihat yang konkret, apakah ke aksi kayak gitu atau dukungan apapun, moral, materi. Moral di sini juga bukan dengan gombalan-gombalan ya, tapi dukungan itu walaupun tidak harus ya bisa materi. Selain materi ya bisa juga dukungan lewat mmm, ya tetap lewat sikap ya, lewat apa ya, kayak gerakan gitu loh, bukan hanya sekedar gerakan mulut, omon-omon, gombal gitu enggak. Tapi misalkan contohnya gini, "Oh aku mensupport kamu nih, men-support usaha kamu nih, aku akan iklankan ke teman-teman." Nah itu kan usaha ya, maksudnya itu terlihat konkret sikapnya gitu, nggak cuman omon-omon, "Ya nanti aku inilah, aku suruh teman-teman aku untuk," mmm misalkan jangan, aku nggak bisa ngomong kayak gini, entar ketahuan lagi. Maksudnya, daripada sekedar gombal, omon-omon aja, ngomong-ngomong doang gitu misalkan, "Ya nanti aku akan kasih tahu sama 65 orang teman aku," gitu ya misalkan. Ternyata cuman ngomong-ngomong doang, omon-omon doang, terlalu mudah mengatakan. Hati-hati sama orang yang terlalu mudah berucap ya, karena orang yang benar-benar berusaha memegang kata-katanya, dia tidak mudah berucap. Karena setiap yang dia ucapkan, dia akan pikirkan dan berusaha dia tepati. Kalau orang mudah omon-omon, mudah mengumbar-ngumbar kata-kata, nah ini justru orang yang memang kayak gitu ya, biasa nggak ya mungkin kalau menurut aku sih tidak bisa dipegang kata-katanya. Dia mudah mengatakan dan dia atau mereka ya, mudah mengatakan dan lalu dia lupakan atau dia atau mereka lupakan. Ini dia mereka di luar sana ya, maksudnya contoh di luar sana, bukan grup satu atau pasangannya grup satu, bukan. Gitu ya. Jadi, kayak gitu, itu ya yang harus diwaspadai. Kalau gampang banget nih ngomong, wah ini orang kalau ngomong nggak mikir, cuman ngomong aja, terus dia lupa apa yang dia omongin. Benar-benar tidak bisa dipegang kata-katanya. Sedangkan, ya ini terserah kalian, kalau aku adalah tipe orang yang berusaha berusaha memegang kata-kataku, makanya aku akan berhati-hati dalam berbicara gitu ya. Karena kalau kita berbicara terus kita nggak bisa menepati tuh rasanya beban moral sih gitu ya. Tapi buat orang yang mudah berbicara tapi lalu gampang melupakan itu, ya mereka nggak berat untuk ngomong gitu. Dan aku melihat orang adalah sejauh mana mereka bisa memegang kata-katanya, gitu aja sih. Jadi kalau kebanyakan omon-omon itu sudah minus banget, nggak suka aku sama tipe orang yang seperti itu, oke? Jadi ini semua kembali sama orangnya masing-masing. Nah, itu yang harus diwaspadai ya, hati-hati sama orang-orang yang begitu. Mudah berbicara, mengumbar-ngumbar sisi romantis, tapi di depan publik. Sebenarnya nggak ada yang salah mengumbar sisi romantis di depan publik. Tapi apakah dia kecenderungan untuk memamerkan itu, untuk mencari perhatian? Nah, itu yang harus diwaspadai. Beda sama orang yang dia itu merasa pentingnya itu adalah pasangannya. Romantis itu memang love language-nya untuk pasangannya. Sehingga di ruang private pun, dia akan menunjukkan sisi-sisi manis, care-nya, romantisnya itu pada pasangannya. Bukan hanya fokus apa yang tampak di publik gitu ya. Misalkan contohnya itu tadi, kita itu kayaknya nggak sadar, tapi dia atau mereka pasangan kalian ya, atau pasangan siapapun gitu ya, yang care gitu, bisa sadar gitu, bisa peduli gitu loh. Ya di saat mereka peduli atau memberikan, mmm, usaha-usaha kecil, sikap-sikap manis, bantuan-bantuan kecil atau sikap-sikap yang menunjukkan kepeduliannya. Nah, itu bisa jadi orang yang memang benar-benar, tulus gitu, care dan ya itu bisa dinilai juga, bisa apa ya, bisa diukur atau, bisa menggambarkan sisi loyalnya gitu kalau menurut aku ya. Jadi kalau dia melakukan itu justru di area yang private gitu ya, maksudnya dia menunjukkan kepeduliannya pada pasangannya, tidak harus ditunjukkan ke publik gitu ya. Ya itu tadi misalkan, mijitin, itu kan dia mijitinnya nggak harus di depan banyak orang atau harus sambil streaming gitu, kan nggak ya. Maksudnya dia misalnya mijitin atau, dia bawakan
bubur atau makanan, atau dia membelikan vitamin, atau dia membelikan minuman kesukaan pasangannya, itu kan cukup dia, pasangannya dan Tuhan yang tahu gitu. Jadi, nah itu justru hal-hal kecil seperti itu, care seperti itu menunjukkan sisi loyalnya dia. Nah yang seperti itu romantis yang bisa jadi dia juga cukup loyal atau setia gitu. Jadi fokusnya itu bukan kejar target dilihat banyak orang gitu ya, seperti itu. Oke, itu yang membedakannya menurut aku. Oke, kembali lagi ke sini. Ya itu aja sih, semoga udah jelas ya. Sebenarnya sudah aku sebutkan di awal, jadi kalian nggak harus mendengarkan aku cerita sampai akhir juga sih. Poinnya sudah di awal tadi, jadi caranya itu memang cenderung to the point gitu ya. Dan kalau mereka suka sama orang, mereka di sini akan menunjukkan lewat sikap, usaha, bukan hanya kata-kata. Bagus loh itu. Itu yang kulihat tentang mereka di sini ya, mereka yang ditanyakan oleh grup 1 di sini. Mereka kan tadi to the point yang aku sampaikan. Nah, mereka pun juga cenderung menunjukkan bukti-bukti konkret untuk orang yang mereka cintai dan memang membuat mereka terobsesi, yaitu grup 1 ya. Misalkan grup 1 ini punya mimpi. Mereka tahu mimpinya grup 1. Mereka akan berusaha untuk mendukung grup 1 bisa meraih mimpinya lewat sikap usahanya, bukan sekedar ngomong-ngomong seperti yang aku contohkan tadi, bukan. Tapi memang kelihatan banget usaha mereka. Mereka act of service kok orangnya. Love language-nya ada act of service-nya juga gitu ya. Jadi agak bucin juga. Walaupun nggak terlalu kentara ya bucinnya, tapi diam-diam bisa jadi bucin. Misalkan kalian sudah jadi pasangan nih, terus kalian mau sesuatu, mereka diam-diam bisa berusaha mewujudkan itu jika mereka bisa gitu ya. Jadi kalaupun grup satu itu punya keluh kesah yang grup satu nggak suka, lalu grup satu sampaikan mereka akan pikirkan dan pertimbangkan itu. Jadi mereka ini orang yang cukup konkret menurut aku ya. Itu adalah cara mereka menyatakan perasaannya, yaitu lewat sikap gitu. Ya jelas mereka juga ngomong, dan sikapnya juga terlihat gitu ya. Kemudian cara mereka, oke, aku cukupkan segitu aja ya untuk grup 1. Jadi kira-kira ya mereka orangnya seperti yang sudah aku sebutkan tadi. Dan mereka orangnya akan berusaha berproses untuk orang yang mereka cintai atau yang mungkin membuat mereka terobsesi, yaitu grup 1. Oke, good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik. Bye grup 1. Halo grup 2, ini adalah kartu pilihan kalian ya. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus, tapi tidak usah fokus sama zodiaknya ya. Oke, grup 2. Aku di sini melihat ada Scorpio, kemudian ada Capricorn, kemudian ada Virgo, Aries, Pisces, oke. Leo tadi udah aku sebut kah? Ada Leo ya pastinya di sini. Ada energi Leo. Libra, Aquarius, Taurus. Ya, itu kira-kira yang aku lihat di sini untuk energinya ya grup 2. Oke, grup 2. Kira-kira bagaimana sih cara mereka menyatakan perasaannya atau melamar grup 2 jika mereka akan melamar grup 2 tentunya ya. Kira-kira bagaimana tipikalnya, caranya? Oke, aku akan sebutkan. Nah, di sini grup 2, jika grup 2 adalah orang yang cukup tampak defensif atau dingin atau jutek ya. Grup 2 merasanya gimana? Kalau grup 2 merasa seperti itu, tipe-tipe yang mungkin sebagian orang mengatakan, "Ih, susah nih mendekati grup 2" gitu. Mungkin karena defensif, dingin, ketus atau enggak ketus tuh mungkin enggak ya, jutek gitu ya. Penampakannya jutek, casingnya jutek gitu misalkan ya. Bisa seperti itu ya. Kalau iya begitu, bisa jadi ini untuk grup 2 ya. Untuk kalian yang grup 2, bisa jadi ini resonate karena kalau aku lihat di sini adalah grup 2 yang agak dingin memang kelihatannya ya. Mungkin agak sulit untuk didapatkan hatinya ya. Nah, bisa jadi kalian ini awalnya berteman atau gini, mungkin mereka ini udah suka sama grup 2 dari awal, udah adalah rasa itu meskipun belum besar gitu ya.
Tapi ini seiring berjalannya waktu maksudnya, perasaan itu terus tumbuh dan besar, makin kuat gitu, bisa jadi seperti itu. Jadi ini bisa prosesnya melalui pertemanan gitu. Dan mungkin untuk mendekati grup 2 mereka juga memanfaatkan jalur pertemanan itu, bisa juga seperti itu ya. Oke, kalau aku lihat di sini mereka ini tipe-tipe yang agak beda dari grup 1 ya. Mereka ini orang yang cukup, apa ya, kelihatannya playful gitu ya, terus kelihatan bisa jadi punya sisi humoris, kemudian kayaknya cukup bisa untuk mendekati orang melalui pesona lewat kata-kata, lewat apa, intrik, apa ya, mungkin lewat jokes-nya, lewat humornya, lewat bercandaan kecil-kecil, receh-receh gitu, atau lewat sederhana lewat kalimat gitu ya. Ya kalimatnya nggak harus gombal banget atau kebanyakan gombal atau dibacain puisi itu nggak harus seperti itu gitu. Tapi mungkin gimana ya, dia punya punya kemampuan di situ, ability di situ ya. Jadi ada orang yang mungkin dari public speaking bagus gitu ya. Ada orang yang, mmm dari cara mereka ngomong itu mudah atau cenderung bisa menarik orang untuk melihat mereka. Ada yang punya ability seperti itu, punya kemampuan seperti itu ya. Ada yang apa ya, ngomongnya aja udah mempesona gitu. Walaupun nggak gombal sih, tapi, ya mungkin apa ya, candaan kecil-kecilnya gitu bisa jadi kayak gitu ya. Ada orang yang memang dia punya daya pikat di situ loh ya, dari cara dia berkomunikasi, mereka berkomunikasi. Bagaimana mereka menarik perhatian orang lain atau tertariklah untuk mendengarkan atau melihat, m mendengarkan atau melihat mereka melalui itu tadi, kemampuan komunikasinya gitu, bisa jadi seperti itu. Nah, yang aku lihat di sini, mereka punya kemampuan dalam hal komunikasi, punya kemampuan dalam hal komunikasi. Mereka yang grup 2 tanyakan di sini, kemungkinan punya kemampuan dalam berkomunikasi, itu yang kulihat di sini ya. Jadi mereka ini, ya itu tadi yang aku bilang, kelihatannya memang agak flamboyan gitu ya, karena mungkin mereka mudah untuk dekat sama orang. Ya itu tadi, random bisa ngajak ngobrol, terus mereka bisa membuat obrolan itu walaupun ringan tapi menyenangkan gitu, dan bisa mencairkan suasana melalui obrolan gitu ya. Bisa membuat obrolan itu ya memang kayaknya sederhana tapi kok jadi, apa ya, asik gitu loh ngobrolnya, bisa seperti itu. Kayaknya mereka punya kemampuan komunikasi itu sih kalau aku lihat, entah apapun jurusannya ya, tapi mereka punya kemampuan itu. Dan bisa juga mereka memang punya sisi flamboyan, bisa juga gitu ya. Mereka ini kelihatannya secara tampilan, terus kelakarnya itu bisa jadi nggak terlalu menunjukkan mereka itu dewasa, mature banget gitu ya. Berapa umur mereka ya, mungkin mereka memang masih relatif muda atau bisa lebih muda dari grup 2. Tapi kalaupun, tidak atau cenderung, umurnya di atas gitu ya, tapi pembawaan mereka ini cenderung muda kalau aku lihat di sini ya. Energinya, spirit-nya itu muda gitu. Ya jadi ada orang yang seperti itu walaupun umurnya itu sebenarnya udah cukup berumur gitu loh. Untuk orang-orang seusia yang berumur itu, yang aku sebut contohnya ya, bisa jadi tampilannya tuh udah cukup, apa ya, cukup dewasa banget gitu loh, kelihatan berumur lah intinya. Ya kalau cowok bisa terlihat bapak-bapak gitu ya, tapi, mmm, mereka di sini apa ya, berapapun umurnya kecenderungan kelihatan muda karena aku kenal orang yang ya adalah orang di luar sana, maksudnya kalian juga bisa melihat ya, contohnya kan banyak di luar sana gitu ya. Memang usianya itu sebenarnya lumayan berumur gitu, tapi tampilannya tuh anak muda banget gitu. Tampilannya itu, ya memang bener muda gitu. Jadi nggak kelihatan kayak, oh dia berumur, kayaknya udah bijak banget, dewasa banget ya. Kayaknya secara tampilan harus kelihatan mapan, terus pembicaraannya itu berat dan sangat dewasa dan sangat berumur gitu ya. Enggak sih, nggak terlihat seperti itu juga gitu ya. Tapi bukan berarti mereka nggak dewasa ya, maksudnya mereka yang tampak muda itu belum tentu tidak dewasa.
Bisa saja kalau diajak ngobrol serius, mereka mungkin ringan tapi dalam gitu loh. Ringan tapi maknanya bisa dalam gitu, bisa cukup dewasa juga gitu. Cuman memang cara mereka membawa diri mereka, brandingnya mungkin begitu gitu ya, muda aja gitu. Jadi kelihatannya memang masih muda, masih suka main-main gitu. Padahal ya secara usia emang berumur sih gitu. Ada yang seperti itu gitu ya. Ini nggak tahu umur mereka berapa karena ini general reading ya, tapi aku melihat ada spirit itu di sini, ada energi muda itu di sini ya. Nah, karena kemampuan dan ya segala kelebihan yang sudah aku sebutkan tadi, itu membuat mereka yang ada di sini ya, yang kalian tanyakan ya grup 2 ya, jika tidak terbalik atau vice versa ya tentunya. Membuat mereka itu jadi mungkin ya mudah menarik perhatian lawan jenis gitu loh. Jadi kalau mereka maskulin, mereka cenderung mudah menarik yang feminin. Kita sih nggak berbicara gender ya, energi gitu ya. Jadi kalau pun mereka cowok gitu ya, mereka juga bisa menarik yang apapun gendernya yang feminin gitu, yang dominannya feminin gitu. Bisa seperti itu. Kayak gitu ya. Um, itu sih. Jadi mereka mudah menarik lawan jenis, itu yang kulihat. Ya, karena segala kemampuan dan kelebihannya dan pesonanya itu gitu ya. Mungkin saja secara secara fisik mungkin menarik. Lagi-lagi fisik itu juga relatif ya. Ya mungkin menarik buat satu orang bukan berarti menarik buat orang lain di luar sana, kan macam-macam ya. Kita nggak bisa buat standar soal itu karena tiap orang punya preferensinya sendiri-sendiri gitu ya. Oke, kalau aku lihat di sini cara mereka menyatakan perasaannya itu mungkin mereka nggak yang eksplisit gitu ya, yang sangat jelas gitu ya. Lebih tersirat kalau aku lihat di sini daripada tersurat gitu ya. Kalau grup 1 mungkin lebih to the point. Kalau ini tuh ya kita juga tahu, siapapun yang mereka sukai itu juga tahu kalau mereka punya rasa gitu loh. Tapi mereka nggak bilang secara eksplisit, bukan karena mereka gengsi. Nggak juga sih, bukan karena gengsinya sih sebenarnya, tapi lebih ke itu cara mereka dalam berkomunikasi gitu loh. Kan cara orang menyampaikan I love you itu juga macam-macam ya. Ada yang ya sesederhana mengatakan I love you, ada yang cara mereka mengatakan I love you itu melalui tatapannya gitu, ada yang cara mengatakan I love you itu dengan memberikan perhatian, kemudian sikap, dorongan, macam-macam sih. Macam-macam cara mengungkapkan I love you itu ya. Mmm, apalagi ya, ya gitu deh. Ya intinya, ini cuman masalah cara aja gitu ya. Mungkin mereka nggak langsung berbicara eksplisit, bukan juga karena mereka malu-malu ya, karena aku di sini nggak melihat energi orang malu-malu, tidak melihat energi orang pemalu, justru orang yang cukup suhu dalam berkomunikasi atau dalam mendekati gitu ya. Lumayan lah mereka cukup confidence banget gitu ya dalam mendekati siapapun yang mereka sukai gitu ya. Jadi gini, ya mungkin cara mereka menyampaikan perasaannya itu melalui jokes ya, kelakar atau ya candaan receh-receh gitu ya. Terus, nggak tahu ya, mereka ini kelihatan tidak serius memang, bukan berarti mereka nggak serius. Tapi mungkin pembawaan mereka memang seperti itu gitu loh, seperti yang aku bilang, mmm, saat mereka menyatakan perasaannya itu seperti tidak serius gitu loh, kayak orang yang nggak jelas-jelas bilang, "I love you, aku sayang kamu," gitu, seperti nggak kayak gitu, sepertinya tidak begitu, itu mungkin lebih ke grup 1 ya. Kalau orang ini tuh, apa ya, ya mungkin lebih ke cara yang klik buat mereka aja gitu, nggak seperti itu memang, nggak yang, ya udah I love you gitu, atau dengan jelas bilang I love you itu enggak, cara-cara pendekatan lain lebih kreatif sih. Ya mungkin gitu sih, kalau aku sih melihatnya ya, pertama lewat candaan, receh, obrolan ringan, senyum mereka, tatapan mereka, itu sih. Ya jadi itu cara mereka menyatakan perasaan mereka kepada siapapun yang mereka sukai gitu.
Mungkin juga nggak harus dengan dengan komunikasi yang bertubi-tubi ya, maksudnya chatting bertubi-tubi ya, "Selamat pagi, udah makan belum?" Gitu, yang tiap 30 menit chat gitu, enggak sih. Kayaknya nggak begitu juga mereka ya. Tapi lebih ke quality time ya terutama ya. Misalkan saat kalian bertemu nih, mereka ya itu tadi akan mencoba membuat kalian itu tersenyum, ketawa dengan jokes-nya gitu. Lucu sih emang ya kayak gitu. Terus mereka ya seperti yang aku bilang, mungkin sebagian orang itu akhirnya melihat mereka tuh nggak pernah serius gitu. Ya gimana ya, kalau menurut aku sih sebenarnya bukan berarti mereka tidak bisa serius atau tidak serius, tetapi itulah cara mereka gitu, ya. Memang kayak kelihatan nggak serius gitu, jadi ya begitulah, mohon dimaklumi aja kali ya. Cara orang memang beda-beda gitu. Tapi itu sih kalau menurut aku ya. Kemudian gini, kalau mereka itu, sering menginginkan quality time sama kalian, itu mereka sudah punya rasa lebih pastinya. Itu cara mereka mengungkapkan perasaannya ya, itu sih. Perhatikan tatapannya, jokes-nya, kalimat-kalimat receh, senyumnya, bagaimana mereka mencoba membuat kalian ketawa gitu. Terus santai, mereka orangnya santai banget ya. Misalkan kalian mau minta tolong, mereka bisa. Mereka akan coba tolong gitu, mereka akan coba bantu gitu. Tapi ya gitu, santai. Artinya gini, bukan mereka nggak bisa serius, hanya saja pembawaan mereka santai. Kalau mau tahu mereka serius atau tidak, coba minta tolong mereka, tapi jangan minta tolongnya pinjam 100 ya. Nggak bercanda. Maksudnya ya bisa aja sih dipinjemin atau mungkin bahkan dikasih, "Ini gua kasih 200," gitu. Bukan itu maksudnya, tapi lebih ke ya mungkin bisa juga sih kalau kalian butuh duit, tapi enggak ya, aku nggak merekomendasikan ya, nggak merekomendasikan pinjam duit ya. Maksudnya minta tolong apapun gitu, misalkan kalian, butuh pertolongan gitu, mereka berusaha nggak untuk menolong? Kelihatan nggak effort-nya gitu. Nah itulah cara untuk melihat orang ini serius atau tidak, serius mau bantu apa enggak gitulah ya minimal gitu ya, atau cuman basa-basi, sok-sok akrab gitu, ya itu juga bisa dilihat nanti gitu, sok akrab, basa-basi, banyak nanya, lagi padahal nggak bantu juga gitu, lu kepo aja sama hidup gue ya gitu kan. Ya untuk mengetahui dia serius memang mau bantu atau tidak kan bisa dilihat juga ya, ini orang cuman sekedar kepo so akrab atau, sekedar ingin tahu atau emang mau bantu gitu. Itu secara umum di luar sana sih ya, nggak harus soal cinta seperti ini gitu. Oke. Nah, ya itu tadi walaupun tampilannya tidak serius tetapi untuk menguji keseriusannya ya itu tadi, lihat aja effort dia, usaha dia ya, kayak gitu. Kalau grup satu itu kan energinya tuh lebih ke misalkan kamu mau, aku mau permen nih gitu. Grup satu tuh kalau yang grup satu itu lebih cenderung tampak serius memang. Kamu mau permen? Oke. Aku akan belikan permen di toko ini dengan kendaraan ini, oke uang aku ada begini 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 gitu. Jadi kelihatan terstruktur terus, mmm ya kelihatanlah seriusnya gitu ya. Tapi kalau dia atau mereka di sini ya yang untuk grup 2 ya, misalkan grup 2 bilang mau permen gitu, "Aku mau permen nih," gitu. Mereka ini, ya itu tadi, karena tampilannya nggak serius, mungkin lebih ke, "Oh mau permen," nanti dibelokin ke bercanda-bercanda dulu gitu. "Ini orang beneran gua mau permen kok malah bercanda sih?" Gitu misalkan ya. Jadi, dibelok-belokin, dibikin bercandaan gitu, atau enggak gini, orang udah mikirnya serius nih, ternyata dia bercanda gitu. Tapi tahu-tahu dia bawain permen kayak gitu, atau tahu-tahu dia ngasih permen, datang dengan permen, atau mungkin saat ketemu lagi dia bawain permen, bisa seperti itu gitu. Jadi ya kalau benar dia bawain permen artinya ya maksudnya ini contoh permen ya, tapi tentu urusan kalian kan bukan cuman permen gitu ya. Kalau memang konkret sikapnya menunjukkan seperti itu, ada buktinya, ya bukti konkret gitu ya, ya itu artinya serius sih sebenarnya. Minimal mau mengupayakan itu ada keseriusan lah di situ, oke?
Itu yang kulihat di sini. Terus dia atau mereka di sini bisa meluluhkan grup 2. Ini kan grup 2 ya. Mereka bisa meluluhkan grup 2 ya. Jadi kalau grup 2 itu tipikal yang serius, dingin, defensif. Nah, mereka ini bisa mencairkan suasana, bisa menghangatkan yang dingin. Maksudnya kalau hati dingin bisa mereka cairkan, hangatkan gitu. Kayak gitu sih kalau aku lihat di sini. Ya, mereka bisa menaklukkan itu ya. Mereka itu walaupun kelihatan santai tapi kalau iya sih memang kelihatan nggak ambisius juga orangnya ya. Tampaknya memang tidak ambisius gitu. Tapi mungkin mereka sebenarnya mereka mungkin nggak terlalu terlihat ambisius sih, memang benar sih. Tapi bisa jadi tetap ada sisi ambisius, cuman gini loh, ambisius ini kan ada level dan tingkatannya gitu ya. Oh, dia ambisius banget, tingkatnya 80 gitu. Dari 100 gitu ya. Oh, dia sebenarnya ya dia nggak kelihatan ambisius sih, tapi tetap bisa ambisius atau punya ambisi lah, misalkan ya mungkin tingkat ambisiusnya paling 30 dari 100 gitu. Jadi sometimes memang dia jelas punya ambisi, sometimes dia kelihatan bisa ambisius terhadap ambisinya. Tapi selebihnya dia kelihatan nggak ambisius, bisa jadi kayak gitu. Contoh ya, jadi kalau ini sih memang lebih terlihat nggak ambisius, tapi diem-diem gini kalau aku lihat ya. Ini dari sudut pandang aku ya. Meskipun nggak ambisius, kalau dia memang suka sama orang, dia akan kayak ketarik atau tertantang untuk meluluhkan orang itu gitu. Nah, itu terserah mau dipandang ambisius apa enggak. Mau dipandang ambisius apa enggak. Tapi secara keseluruhan orang ini pembawaannya santai banget memang. Kayak nggak punya ambisi gitu ya. Kemudian ya mereka ini kayak berusaha untuk menelusuri relung-relung hati grup 1 yang mungkin ini kayak misalkan hati grup 1 itu adalah bangunan yang sudah roboh gitu ya, yang terbengkalai gitu ya, yang mungkin dijadikan tempat untuk penelusuran, untuk syuting horor gitu ya. Kayak gitu ya, misalkan contohnya hati grup 1 itu seperti itu, seperti bangunan yang sudah terbengkalai, kayak sudah tertutup gitu ya. Nah, mereka ini kayak tertantang untuk menelusuri itu, melihat lagi relung-relung hati grup 1, mana yang masih bisa mereka lewati, celah mana yang bisa mereka masuki. Mereka mencari celah untuk ya bisa mendapatkan hati grup 1. Jadi mereka mau masuk dulu ya, mencari celah itu dulu. Nanti mereka akan berusaha bikin nyaman. Mereka ingin memberikan perspektif lain. Mereka ingin mencairkan grup 1. Nanti lama-lama grup 1 jadi kepincut sama mereka, bisa seperti itu. Kok grup 1 ya? Grup 2, ya ampun. Kenapa aku ngomong grup 1? Maaf ya, kalau dari tadi aku bilang grup 1, maksudnya adalah grup 2. Bisa juga loh grup 2. Jangan-jangan ini ada hubungannya sama grup 1. Nah, mungkin kalian bisa tengok grup 1 lah ya. Mohon maaf ya, ini maksudnya grup 2. Biasalah ya, karena pembacanya agak panjang tadi grup 1, jadi lumayan panjang justru ya. Jadi ya kayak gitu. Ya, maaf. Ini grup 2. Ya, oke. Jadi mereka akan coba memasuki perasaan atau hati grup 2 ya, mencari celah untuk berusaha menguasai gitu. Menguasai dengan ya mungkin dengan cara-cara sederhana, receh, tapi ngenanya itu bikin ketawa, tahu-tahu suka gitu loh. Bisa seperti itu ya grup 2 cara mereka menyatakan perasaannya. Mereka tuh lebih ke seperti yang aku bilang, lebih ke ya sama-sama kayak grup 1, memang lebih ke sikap, tetapi beda. Kalau grup 1 cenderung sikap serius dan jelas, kalau ini kayak nggak jelas gitu, kayak bercanda gitu. Tapi itu mereka suka gitu. Gitulah intinya ya. Atau mungkin gini, kalaupun mereka mengatakan, "Aku suka kamu, I love you," gitu ya, menyatakan perasaannya dengan eksplisit gitu, tapi nanti dibelokkan jadi bercanda gitu. Jadi kayak, jadi ya bercanda-bercanda nggak jelas, akhirnya seperti itu. Akhirnya kelihatan jadi tidak serius lagi gitu. Jadi seperti yang aku bilang sih, mereka itu lebih ke tersirat daripada tersurat gitu ya. Jadi kalau bisa memahami bahasa tubuh mereka dan jokes mereka, ya mungkin bisa memahami juga perasaan mereka sih kalau aku lihat di sini gitu ya. Kayak gitu.
Oke. Nah, terus aku melihatnya ini orang yang cukup passionate ya. Jadi walaupun kelihatan kayak nggak punya ambisi, kelihatan bercanda, kelihatan nyantai banget, tapi diem-diem ini kalau mereka suka sama seseorang, ini mereka target gitu loh. Ya, jadi itu kalau aku lihat di sini. Itu cara mereka menyampaikan perasaannya ya. Melalui cara-cara yang kelihatannya nggak jelas, remeh-temeh, lucu sih tapi kayak gitu. Oke. Kemudian cara mereka melamar. Pokoknya kalau kalian grup 2, maaf ya kalau aku masih mengatakan grup 1, aku minta maaf. Mohon maaf lahir dan batin, udah gitu aja ya. Mungkin ada hubungannya sama grup 1 juga, oke? Jadi kalau grup 2 berharap mereka ini sikapnya serius, grup 2 siap-siap kecewa aja karena bahkan untuk melamar pun bisa saja mereka dengan cara-cara yang kelihatannya nggak serius juga gitu. Tapi ya bukan berarti mereka nggak serius. Nah ini sih, ini yang bahaya gitu loh. Kalau pasangannya atau misalkan grup 2 atau siapapun pasangannya berharap sikap yang lebih serius, nah ini bisa jadi masalah dalam komunikasi gitu. Ya kalau bercanda sih memang ya bisa dapat bercandanya, tapi begitu di sesi yang serius mereka nggak bisa mendukung apa ya, komunikasi serius gitu loh. Justru dibelok-belokkan, justru bercanda, justru kayak ya benar-benar lagi nggak serius gitu. Ini akhirnya jadi masalah komunikasi, jadi masalah kesalahpahaman lah intinya ya. Akhirnya pasangannya atau grup 2 merasa, "Ini orang nggak serius banget deh, giliran yang serius gini bercanda aja." Maksudnya bercanda terus kayak nggak ada tempatnya gitu, semuanya dibercandain gitu. Ini bisa jadi kendala juga sih untuk hubungan mereka dengan grup 2 atau dengan siapapun itu gitu. Karena ini apa, kecenderungannya kayak hahaha hihi aja gitu. Ya jadi, cara mereka melamar juga begitu ya, bisa apa ya, banyak bercandanya gitu. Jadi bingung, sebenarnya lo ngelamar apa enggak sih? Terus kalau orang nggak ingin dipandang kegeeran mungkin bilang, "Ah, mungkin dia bercanda," gitu. Loh, kan aku udah serius, aku kan udah bilang, "Kamu aja ngomongnya kayak gitu. Kan aku pikir kamu bercanda. Aku pikir kamu nggak serius melamar aku pikir kamu itu bercanda aja," gitu. "Masa kayak gitu bercanda? Kan aku udah serius untuk melamar kamu, aku juga sudah begini, begitu." Nanti bisa jadi ada obrolan kayak gitu loh. Ya mana aku tahu cara kamu seperti itu, kan aku menangkapnya kamu lagi bercanda. Kamu kan biasanya juga sukanya bercanda gitu. Aku mana tahu kapan kamu seriusnya gitu. Nah ini akhirnya jadi kendala gitu ya. Heeh. Padahal gue udah ngelamar loh waktu itu. Lu nggak nyadar gue lagi ngelamar? Enggak, gue pikir lu lagi stand up comedy gitu. Bisa seperti itu. Oke. Baik, kalau aku lihat di sini, ya melamarnya ya gitu ya, semoga bisa menangkap. Lebih ke bercanda ya. Tapi ketika dia sudah berkomitmen dengan seseorang, aku melihatnya dia kecenderungan memang ya sama sih, ingin membahagiakan orang itu orangnya cukup royal ya. Maksudnya gini, kalau mereka punya uang banyak, mereka juga nggak pelit gitu. Mereka juga cenderung memberi dengan apa ya, materi. Ya, maksudnya mereka cukup royal, nggak apa, ya gitu, nggak pelit sama materi gitu, asal mereka punya ya gitu. Di sini aku melihat memang kecenderungannya gitu sih ya, menghujani atau mendukung, melalui materi gitu. Iya sih, mereka bisa merealisasikan materi itu ke hidup mereka dan orang yang mereka cintai. Mereka bisa merealisasikan materi yang berlimpah itu mmm, pada apa ya, pada pasangan mereka, pada hubungan komit mereka gitu loh. Ya maksudnya ketika mereka sudah berkomitmen, aku lihatnya mereka juga berusaha merealisasikan segala urusan materi dan bisa berlebih juga gitu ya. Iya ya, gue serius nih. Seriusnya itu juga bisa, mereka memberi banyak dalam hal materi atau mereka mengupayakan ketersediaan materi gitu, memberikan banyak materi gitu. Jadi, kalau pasangannya sebelumnya merasa kurang puas gitu ya, ada yang ya, kalau pasangannya atau grup 2 di sini merasa
nggak cukup puas lah dengan hubungan yang sebelumnya gitu, dengan hidupnya misalkan. Nah, mereka ingin mendukung grup 2 untuk menjadi yang seperti grup 2 inginkan gitu. Apakah impian grup 2 gitu ya, atau ya apapun impian yang ingin grup 2 capai, atau impian yang ingin dimiliki grup 2. Maksudnya gini, impian yang ingin grup 2 capai, misal grup 2 ingin misalkan ingin buka toko ingin buka toko apa enaknya? Ingin buka resto lah misalkan kayak gitu ya. Nah, itu impian yang ingin grup 2 capai ya. Mereka kecenderungan akan mendukung itu. Mendukungnya bisa jadi lewat materi juga gitu. Di sini juga ada ini sih, ada kata kunci dalam hal materi. Kata kunci materi dan royal itu tadi ya. Dan tidak pelit. Dan rajin menabung. Nggak tahu ya soal rajin menabung, mungkin pasangannya yang lebih bisa membantu untuk menabung, karena mereka ini orangnya cenderung kayak gampang aja gitu. Gampang untuk mengeluarkan. Oh, kamu mau rumah yang interiornya seperti ini? Oke, kalau aku punya uang, ya aku akan wujudkan itu. Jadi apa yang mau, apa yang ada di kantong, ya itulah yang bisa jadi mudah dikeluarkan gitu. Ya, maksudnya apa yang ada di kantong lebih mudah dikeluarkan untuk merealisasikan apa yang diinginkan. Jadi dalam hal menabung mungkin lebih dibutuhkan pasangan untuk mengingatkan, atau ya pokoknya kalau dalam hal menabung mungkin pasangannya bisa mengingatkan atau membantu untuk menabung atau mengatur uang dengan bijak lah, intinya gitu. Oke. Oh ya, soal tadi impian yang ingin dicapai, misalkan buka resto. Nah, mereka mau membantu itu gitu misalkan. Kalau impian yang ingin dimiliki ya, impian yang ingin dimiliki misalkan aku pengen punya rumah ya, lokasinya di sini, desainnya seperti ini. Nah, itu impian yang ingin dimiliki. Ini bahasa aku aja sih sebenarnya ya. Mereka pun cenderung ingin mewujudkan itu sih. Kan tadi aku udah bilang, mereka love language-nya juga gitu, lebih cenderung memberi dalam bentuk materi. Kayak gitu sih ya. Itu yang bisa aku sampaikan di sini untuk grup 2. Good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik. Bye grup 2. Halo grup 3, ini adalah kartu pilihan kalian ya grup 3. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus, tapi tidak usah fokus sama zodiaknya ya. Baik, di sini ada Aquarius, Scorpio, Taurus, Leo. Kemudian ada Libra. Ada Pisces. Ada Sagittarius ya. Oke, itu yang aku lihat di sini untuk grup 3 ya energinya. Baik, kira-kira bagaimana sih cara mereka menyatakan perasaan atau melamar grup 3? Mereka di sini adalah orang yang grup 3 tanyakan. Oke, kalau aku lihat di sini gini. Mungkin hubungan kalian itu sempat diuji sebelum akhirnya kalian menikah gitu. Dan diuji yang aku maksud di sini lumayan tough gitu ya. Diujinya lumayan tidak mudah gitu ya. Sampai akhirnya mereka berusaha mendengarkan lagi intuisi mereka, suara hati mereka. Apa yang mereka inginkan, siapa yang mereka inginkan, mana yang harus mereka pilih. Dan akhirnya mereka harus memberanikan diri untuk mengambil resiko bersama grup 3 gitu. Ya, jadi itu sih. Jadi sebelum menikah kalian ini ya lumayan diuji seakan seperti dipisahkan gitu ya. Oke, nah aku lihatnya gini, mereka itu punya kekhawatiran, apakah ini jalan yang tepat? Mungkin saja ya, untuk bersama grup 3 mereka itu harus merelakan banyak hal. Untuk bersama grup 3 mereka harus mengambil resiko yang tidak kecil. Mereka harus siap kehilangan banyak hal tadi gitu. Ya, sehingga ini membuat mereka super khawatir. Apakah ini jalan yang tepat? Maksudnya ini tuh adalah jalan untuk bersama grup 3 gitu loh. Apakah dengan grup 3 ini adalah jalan yang benar, bukan jalan yang salah gitu. Mereka takut mereka salah mengambil langkah. Mereka takut nanti akhirnya
itu memburuk dan mereka ya gimana ya, buruk gimana ya, mereka takut mereka salah ambil langkah dan akhirnya semuanya jadi berantakan gitu loh, dan mereka menyesali itu gitu. Gitu sih kalau aku lihat di sini ya. Di satu sisi mereka takut kalau bersama grup 3 itu mungkin pilihan yang nggak tepat. Nanti akhirnya jadi sulit, mereka sudah mengambil resiko sebesar itu dan mungkin harus kehilangan hal yang cukup krusial gitu ya. Intinya jalannya nggak mudah gitu. Tapi kalau mereka berpikir lagi, apakah mereka bisa meninggalkan atau melepaskan grup 3 gitu? Apakah mereka siap untuk melepaskan grup 3? Jadi mereka memang dilema banget di sini kalau aku lihat ya. Benar-benar takut itu salah jalan gitu ya. Tapi akhirnya seperti yang aku bilang, mereka mempertimbangkan lagi suara hati dan intuisi ya. Dan suara hati, intuisinya itu suara hati lah minimal ya. Suara hatinya ke arah grup 3. Suara hatinya adalah ingin bersama grup 3. Aku akan coba baca pesan yang ada di sini ya. Pertimbangkan suara hati dan intuisi, lawan ketakutan diri. Saatnya menyatakan sudut pandang dengan aksi dan kata-kata. Komunikasi adalah langkah awal untuk mencapai solusi. Ya jadi bisa jadi ya jadi bisa jadi. Ya seperti yang aku sampaikan tadi ya, bahwa mereka itu berusaha menguatkan diri mereka untuk mengikuti suara hati mereka. Mereka akan berusaha untuk berkata jujur dan bersikap atau melangkah sesuai dengan suara hati mereka, meskipun itu terkesan melawan arus gitu ya. Jadi mereka berusaha memberanikan diri untuk menyatakan sudut pandang mereka melalui aksi, langkah ya. Seperti itu. Nah, komunikasi adalah langkah awal mencapai solusi. Nah, komunikasi di sini ya seperti yang aku bilang, mungkin mereka sempat terpisah sama grup 3, hubungan kalian sulit, sehingga ya kalian memang benar-benar sempat berakhir hubungannya gitu ya. Kemudian mereka kembali lagi ya, itu tadi ada rekonsiliasi, ada komunikasi ya, sebagai langkah awal untuk mencapai solusi hubungan ini. Akhirnya melangkah bersama grup 3 untuk serius lah, intinya gitu. Di sini ada energi Libra ya. Jadi kalau aku lihat di sini ya mereka yakin bahwa grup 3 adalah sosok yang mereka inginkan untuk mereka nikahi gitu loh. Mereka yakin banget untuk menikah dan hidup bersama grup 3 ya, dan mengambil resiko itu. Mereka melihat masa depan bersama grup 3 ya. Jadi mungkin mereka sempat berpisah dari grup 3, jaga jarak, menarik diri, mengakhiri hubungan, mungkin saja gitu ya. Tapi dalam fase atau pada masa-masa itu ya, mereka justru semakin mengingat grup 3. Mereka terus terbayang grup 3. Kayaknya grup 3 itu terlalu nyata, terngiang-ngiang di kepala mereka. Ya, jadi mereka nggak bisa melupakan grup 3. Mereka apa ya, kayak merasanya gini, gue menjauh tapi nggak berhasil gitu loh. Gue mengakhiri tapi nggak berhasil. Maksudnya hubungan itu berakhir, gue jauh, gue nggak bersama dia, tapi kok nggak berhasil ya gue melupakan dia. Seakan terus menguat bahwa memang gue harus memperjuangkan orang ini gitu. Kira-kira ada pikiran seperti itu di sini ya, yang aku baca di sini ya. Akhirnya itulah yang mengantarkan mereka kembali pada grup 3. Ketika mereka sudah yakin, oh memang masa depannya adalah bersama grup 3. Mereka benar-benar bisa, mereka memiliki vision itu gitu loh, bersama grup 3. Dan mereka ya udah nggak mau nggak mau membuang waktu lagi. Begitu mereka kembali, kecenderungan hubungan kalian progresnya cepat untuk sampai pada ya level komitmen itu, pernikahan itu gitu, atau penyatuan yang lebih jelas dan komit gitu loh ya. Oke, di sini kalau aku lihat ada energi Sagittarius ya, selain Libra tadi yang sudah aku sebut, Virgo tadi sudah aku sebut di awal ya, terus ada Leo juga. Nah, jadi saat terpisah sama grup 3 memang sempat menjadi masa-masa terpuruknya mereka gitu. Itu yang kulihat di sini ya, ini nggak harus semuanya ya, tapi memang ada unsur-unsur kayaknya gini loh.
apa ya, mungkin kalau mau bersama grup 3 mereka itu harus menyelesaikan urusannya dengan yang lain dulu gitu. Ada unsur-unsur seperti itu gitu di sini ya. Kompetisi, terus ada apa ini namanya? Konflik gitu ya. Gitu sih ya. Ya mereka merasa bisa bahagianya sama grup 3 mungkin gitu ya. Dan gini, setelah keterpurukan itu berpisah dari grup 3 kemudian akhirnya jika kalian berjodoh terus kalian bersama gitu ya misalkan. Di sini aku melihat ada potensi keberlimpahan ya, kestabilan, terutama materi gitu ya. Ya memang hubungan ini perlu bukan harus ya, tapi jika kalian mau bersama itu butuh perjuangan yang besar gitu loh untuk bersama, kalau kalian mau bersama loh ya gitu. Ya cintanya, yang mereka rasakan cintanya pada grup 3 itu jelas gitu loh. Maksudnya memang cinta gitu. Seperti yang aku bilang, sempat berpisah tapi grup 3 terus menjadi apa ya? Sesuatu yang nyata dalam pikirannya gitu. Tidak melunturkan rasa yang mereka miliki gitu ya. Oke. Bagaimana cara mereka menyatakan perasaannya? Mereka di sini cukup beda dari grup 1 dan grup 2 ya. Mereka itu yang menyatakan perasaannya biasa gitu, enggak pakai gimmick kayak grup 2 gitu ya, tapi juga enggak yang kayaknya passionate banget kayak grup 1. Kalau grup 1 tuh kayaknya passionate banget dan tegas gitu ya. Mmm, Kalau ini mereka juga sebenarnya apa adanya gitu, cuman, mmm, lebih kalem bisa jadi ya dari grup 1 gitu. Mereka akan mengatakan perasaannya ya, maksudnya kalau mereka suka gitu, bagaimana cara mereka menyatakan perasaan, mereka ungkapkan kok dengan kalimat yang jelas juga gitu, tipe-tipe yang seperti itu gitu. Bahwa mereka suka gitu sama grup 3, mereka akan sampaikan itu. Dan mereka akan langsung mengutarakan keseriusannya kalau aku lihat di sini. Jadi mereka tipe yang seperti itu saat menyatakan perasaannya. Mungkin saja mereka itu tipe yang kalau menjalin hubungan itu memang serius gitu. Kan ada orang yang kalau menjalin hubungan lebih ke, "Ya ampun gue nggak ada niat nikah dalam waktu dekat sih, jadi ya udahlah dijalanin aja, deket-deket aja," gitu. Atau ya oke pacaran tapi nggak mikir langsung serius gitu. Ada kan yang seperti itu. Nah, mungkin mereka ini tipe yang, kalau suka dan mendekati seorang itu kecenderungan serius gitu. Terus kalau aku lihat di sini ya, ya sih mereka melihat kebahagiaan bersama grup 3 dan jika kalian berjodoh dan bersama, ya mungkin, apa ya, berpotensi dilimpahi itu tadi, lebih ke material abundance gitu ya hubungannya. Oke. Nah, kalau aku lihat di sini, ya menyatakannya seperti itu ya. Mereka menyatakannya biasa-biasa saja tapi eksplisit ya, jelas gitu. Nggak terlalu yang pakai aksen romantis juga enggak, biasa aja gitu. Tapi ya jelas orang bisa paham apa yang mereka sampaikan gitu loh ya. Mereka kemukakan secara biasa saja ya to the point gitu, biasa aja tapi, gitulah intinya. Biasa-biasa saja sih ya, akan mengungkapkan aja gitu. Mengungkapkan perasaan mereka secara jujur gitu. Tapi mungkin juga gini ya, mereka punya sisi pemalu ya. Mungkin ya ini masing-masing orang bisa ada perbedaan tentunya ya level malunya gitu ya. Tapi bisa jadi sebagian dari orang yang ada di sini tuh ada sisi pemalu. Maksudnya punya ya sifat pemalu juga ya. Kalau pemalu itu bisa jadi nggak langsung mengungkapkan, bisa saja dia dipendam dulu gitu. Tapi dia mendekat gitu. Jadi jelas langkahnya mendekat gitu. Terus mungkin menanyakan apa yang disukai atau banyak menanyakan hal-hal tentang orang yang disukai itu terhadap orangnya langsung gitu ya. Jadi misalkan dia suka ke grup 3 nih. Dia akan mendekati grup 3 walaupun nggak langsung dia akan mengungkapkan perasaannya secara eksplisit, mungkin bisa jadi
dia akan mencoba mencari tahu grup 3 itu orangnya bagaimana sih gitu. Maksudnya sukanya apa, background-nya apa, hobinya apa, kayak gitu-gitu. Apa yang nggak disukain gitu. Mungkin segala hal tentang grup 3 itu menjadi minatnya untuk mereka ketahui, bisa jadi seperti itu. Melakukan pendekatan seperti itu. Atau mungkin mereka bisa tanya sukanya makan apa, ada resto favorit atau tidak gitu. Oh biasa makan di mana? Oh suka ke tempat makan mana gitu. Mungkin diam-diam mereka memperhatikan, mempelajari dan mungkin bisa saja mengajak gitu loh. Kamu suka apa? Kayak gitu. Bertukar pikiran sih, lebih ke itu. Lebih ke bertukar pikiran kalau aku lihat di sini ya. Cara mereka menyatakan perasaannya tadi sudah eksplisit, tapi cara lainnya itu ya itu tadi dengan mungkin banyak mencari tahu langsung ke orangnya gitu. Jadi bukan bukan cari tahu ke orang lain gitu ya. Enggak sih. Ya kalaupun dia cari tahu ke orang lain bisa juga, tetapi dia ini kayaknya suka komunikasi juga. Jadi suka menanyakan langsung sama orang yang mereka sukai gitu. Jadi melalui pendekatan itu jelas juga gitu. Tanya-tanya gitu. Oh, kenapa kok grup 3 suka ini gitu, misalnya kayak gitu. Akan mereka tanyakan langsung ke grup 3 gitu. Sekaligus apa ya? Ya mereka ingin mempelajari sih kalau aku lihat ya. Mmm Ya gitu sih, itu passion-nya mungkin ya. Oke, kemudian cara melamar. Ya ini serius banget orang ini ya. Jadi kalau melamar itu memang mau serius, mereka akan bicara jelas secara eksplisit ya. Mengatakan bahwa aku mau serius, aku mau menikah sama kamu. Mereka akan bilang bahwa mereka mau berkomitmen sama grup 3 gitu ya. Dan mereka bukan cuman omon-omon. Maksudnya bukan, "Oke, gue mau berkomitmen sama lo, gue mau menikah sama lo," terus cuman ngomong aja gitu, enggak. Maksudnya cuman modal ngomong itu enggak. Mereka datang, berbicara, dan mereka siap dengan segala kebutuhan. Maksudnya gini, kalau mereka mau melamar kan artinya mau mengajak menikah gitu ya, melamar untuk menikah gitu. Mereka itu melamar ketika mereka memang sudah siap gitu, terutama dalam hal materi. Jadi kedepannya sudah cukup jelas gitu. Jadi mereka akan menyampaikan eksplisit tujuannya yaitu melamar, keinginannya untuk menikah, kemudian mereka juga sudah menyiapkan segala amunisi. Amunisi di sini adalah keperluan untuk menikah gitu, berumah tangga, terutama dalam hal materi. Mereka kayak sudah siap lahir dan batin gitu. Cara mereka melamar gitu. Mungkin prosesinya sederhana, bukan prosesi menikah ya. Maksudnya kalau prosesi menikah itu terserah kalian. Tapi proses saat mereka melamar nih ya, itu kelihatannya sederhana ya, ngomong aja sesuai dengan apa adanya gitu, menyampaikan tujuannya gitu, sederhana gitu. Tapi, jelas dan serius itu tadi, dengan cara mereka sendiri sudah siap saat mereka berbicara dan melamar, mereka sudah siap gitu loh untuk menentukan tanggal gitu, siap dengan segala keperluan. Mungkin rumah atau tempat tinggal gitu, ya pokoknya keuangan itu disiapkan juga gitu. Jadi bukan wacana ya, kayaknya ini orang kalau ngomong itu bisa jadi mereka sendiri juga sudah siap 80% atau 70% gitu. Kalaupun misalnya mereka belum siap nih, dan kalian masih proses pendekatan atau berpacaran gitu misalnya, mmm, mereka akan menunjukkan keseriusannya lewat sikap gitu, walaupun nggak, apa ya, belum untuk melamar gitu, karena mungkin mereka masih mau mempersiapkan diri dulu gitu. Tapi sikapnya itu sudah jelas bahwa mereka itu memang serius dalam, mendekati kalian gitu. Ya nggak main-main lah intinya gitu. Mereka kalau melamar nih atau menyatakan perasaan kan udah jelas tadi. Bagaimana eksplisit. Cara melamarnya juga tadi udah jelas. Ada tambahan lagi. Mereka ini bisa jadi suka bertukar pikiran soal kedepannya ini kita mau mau kayak gimana gitu. Mereka akan utarakan. Mereka ini cukup terbuka orangnya. Dalam komunikasi terbuka, kalian grup 3 akan diajak berpikir kedepannya kita akan pilih jalan yang mana, tinggal di mana, bagaimana kita menjalani hubungan itu akan mereka ajak ngobrol, mereka akan ajak bertukar pikiran. Itu cara mereka melamar, menyatakan perasaannya, ya gitu deh.
ya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini untuk grup 3. Good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik ya. Bye grup 3.